Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang bocil bernama Polly yang saat itu baru bubaran dari sekolah. Terlihat teman-teman Polly yang sudah pada dijemput, sedangkan Polly sendiri masih menunggu jemputan dari ibunya. Tak lama, Polly dihampiri oleh guru yang bertanya kenapa ibu Polly masih belum menjemput. Polly menjawab tidak tahu dan mungkin sebentar lagi dia akan datang. Namun setelah 1 jam menunggu, sang ibu tak kunjung datang hingga membuat Polly mulai merasa kesal. Selang beberapa saat, datanglah satu mobil yang berhenti di depan Polly. Dengan terburu-buru, pria yang membawa mobil itu meminta Polly untuk masuk ke dalam. Awalnya Polly menolak, namun setelah pria itu keluar, ternyata dia adalah ayah kandung Polly yang baru keluar dari penjara. Diberitahu kalau ayah Polly ini bernama Nathan dan sudah 5 tahun ia mendekam di dalam penjara karena kasus peredaran barang haram. Setelah menyadari kalau itu adalah ayahnya, akhirnya Polly mau masuk ke dalam mobil lalu bergegas pergi. Let's go. That's it. Di tengah perjalanan terlihat Polly yang masih canggung kepada Nathan karena sudah 5 tahun mereka tidak pernah bertemu. Kemudian Polly memberanikan diri untuk bertanya ada masalah apa sampai ibunya tidak bisa menjemput. Nathan menjawab kalau ibu Polly baik-baik saja, tapi sekarang mereka belum bisa pulang ke rumah. Polly yang merupakan anak yang cerdas, ia pun kembali bertanya jika semuanya baik-baik saja kenapa mereka tidak pulang ke rumah. Mendengar hal tersebut, Nathan meminta Polly agar jangan banyak bertanya dan ia akan menjelaskannya nanti. Singkat cerita, Nathan dan Polly tiba di sebuah motel lalu mereka memutuskan untuk menginap di sana. Ketika di dalam, Nathan meminta maaf karena selama ini ia tidak pernah ada untuk Polly. Namun mulai sekarang Nathan berjanji ia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Look. Gone. Kemudian Nathan memotong rambut Polly lalu mengecatnya dengan warna lain. Untungnya Polly suka dengan potongan dan warna rambutnya, jadi Polly tidak komplain apapun. Feel good? It's a little shorter than I expected, but I love it. Ternyata hal tersebut sengaja Nathan lakukan agar identitas Polly tidak mudah diketahui. Sampai di sini kita belum diberitahu ada masalah apa sebenarnya sampai Nathan melakukan semua ini. Sebelum tidur, Nathan berpesan apabila ada orang datang dengan ciri-ciri tato petir berwarna biru, maka Polly harus segera kabur. Polly bertanya memang siapakah mereka dan apa urusannya dengan Polly. Nathan menjawab kalau nanti Polly juga akan tahu sendiri. You just hit him as hard as you can, and you run. Beberapa jam kemudian terlihat Nathan yang sudah tertidur sementara Polly masih menonton TV. Lalu tak sengaja Polly melihat berita tentang Nathan sang ayah yang dianggap telah menculik Polly anaknya sendiri. Bahkan menurut berita kalau Nathan juga baru saja menghabisi istrinya yaitu ibunya Polly. Mengetahui hal tersebut jelas Polly menjadi marah lalu ia pun memutuskan ke lobi motel untuk meminjam telepon. Setibanya di situ, Polly langsung menghubungi polisi dan terhubung kepada seorang detektif bernama John. Di sini, Polly mengatakan kalau dirinya adalah anak yang dikabarkan diculik oleh Nathan ayahnya sendiri. Setelah Polly mengatakan alamatnya, Nathan pun datang lalu kembali membawa Polly masuk ke dalam kamar. What the hell are you doing? Sambil menangis, Polly bertanya kenapa Nathan tega menghabisi ibunya dan menculik Polly seperti ini. Namun Nathan bersumpah kalau dirinya tidak pernah menghabisi ibu Polly, sementara yang Nathan lakukan sekarang adalah melindungi Polly dari ancaman.
Mommy! Mommy's gone! Mommy! Di waktu yang sama terdengar suara mobil polisi datang karena Polly telah memberi alamatnya kepada detektif John. Di sini Nathan memohon agar Polly percaya kepada dirinya dan ia akan menjelaskan setelah kondisi aman. Beruntung pada akhirnya Polly masih mau percaya, lalu mereka pun segera kabur lewat jalan belakang. This way. Come on. Setelah berada di tempat aman, akhirnya Nathan menjelaskan kalau saat di dalam penjara, Nathan telah menghabisi adik kandung dari seorang bos mafia terbesar di Amerika. Si bos mafia itu berjuluk Dewa dan Dewa pernah berjanji akan membalas dendam dengan membantai keluarga Nathan setelah Nathan bebas. Oleh sebab itulah di hari pertama Nathan keluar penjara, ia langsung menjemput Polly ke sekolahannya. Sementara untuk ibu Polly, ia tak berhasil diselamatkan karena mungkin para anak buah Dewa telah duluan menghabisinya. I wish you were a better one. Got a feeling to get strong. Yeah. Sampai sekarang Nathan sebenarnya tidak mengetahui siapa sosok berjuluk Dewa tersebut karena Nathan juga belum pernah bertemu. Namun Nathan yakin Dewa memiliki koneksi baik dengan kepolisian sehingga dapat merekayasa kematian ibu Polly. Mendengar itu semua, akhirnya Polly percaya, lalu mereka pun pergi dengan menggunakan mobil curian. Stand low. 2, 3. 1 jam kemudian, Nathan membawa Polly untuk bermalam di rumah teman wanitanya. Awalnya, si teman tidak mau membuka pintu karena tahu kalau Nathan adalah seorang buronan. Namun setelah melihat Nathan membawa Polly, si teman pun akhirnya membukakan pintunya. Diberitahu kalau teman Nathan ini bernama Agnes dan mereka sudah berteman dari 10 tahun yang lalu. Di sini Nathan memohon kepada Agnes agar mengizinkannya menginap. Agnes yang tak tega melihat Polly, ia pun membolehkannya namun hanya 1 malam saja. Selanjutnya Agnes mengobrol dengan Polly serta memberinya semangat meskipun ibunya sudah tiada. I don't know about that. Di hari berikutnya, adegan berpindah kepada John si detektif dan 1 rekannya yang sedang mengobrol di kantor. Di sini, John menunjukkan foto adiknya Dewa yang telah dihabisi oleh Nathan di dalam penjara. John curiga jangan-jangan kasus pembunuhan istri Nathan hanyalah settingan yang dibuat oleh Dewa untuk membalas dendam kematian adiknya. Sebab tidak mungkin menurutnya Nathan menghabisi istrinya sendiri, apalagi ia baru bebas dari penjara. Lalu John memberi usul kepada si rekan bagaimana jika mereka bekerja sama dengan Nathan untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok mafia berjuluk Dewa. Ternyata hanya segelintir orang yang tahu siapa Dewa, bahkan John dan rekannya pun belum mengetahuinya. I'm not looking to reap any whirlwinds together. Mendengar hal itu, si rekan mengatakan kalau Dewa dikabarkan sudah bersekongkol sejak lama dengan ketua polisi. Jadi sebaiknya mereka fokus saja menangkap Nathan. Biarkan urusan Dewa menjadi urusan si ketua polisi dan mereka jangan pernah ikut campur. Empires fall all the time. Yeah. Oh, don't count on it. Di sisi lain terlihat Agnes dan Polly yang tengah mengobrol di luar rumah sedangkan Nathan sedang di kamar mandi. Tak lama datanglah seorang pria menggunakan mobil yang katanya temannya Agnes. Saat sedang menyapa Polly, Polly pun tersadar kalau di lengan pria itu ada tato petir berwarna biru. Sesuai dengan perintah ayahnya, Polly langsung menjauh lalu masuk ke dalam untuk memberitahu Nathan. Ternyata pria tersebut memang anak buah Dewa yang sengaja diberitahu oleh Agnes tentang keberadaan Nathan. Dan cepat si pria langsung mengejar Polly lalu mencari Nathan di kamar mandi, tapi tiba-tiba dengan mudah Nathan dapat melumpuhkan pria tersebut. Lalu ia bertengkar dengan Agnes karena telah tega mengkhianatinya. Agnes meminta maaf sebab ini semua ia lakukan demi uang karena Agnes sudah lama menganggur.
Kemudian Nathan menghabisi pria tersebut, lalu membawa Polly pergi dengan mengendari mobil milik si pria. Selang beberapa saat, Nathan membawa Polly beristirahat dulu di restoran sambil makan siang. Di sini Nathan mengatakan kalau tujuan mereka sekarang adalah pergi ke Meksiko. Setelah tiba di sana nanti, mereka akan aman karena dewa tidak akan bisa masuk ke wilayah Meksiko. I don't doubt it. He thinks she loves you back. Akan tetapi yang menjadi masalah sekarang, Nathan sudah kehabisan uang dan hanya tinggal memiliki beberapa dolar lagi. Nathan pun meminta izin kepada Polly apakah ia boleh merampok minimarket demi mendapatkan uang. Ternyata Polly mengizinkannya asalkan Nathan jangan sampai menyakiti siapapun. Not counting food or hotels. Trust me. Singkatnya, malam hari pun tiba. Terlihat Nathan dan Polly yang sudah sampai di minimarket yang akan dirampok. Sebelum melakukan aksinya, Nathan meminta Polly agar jangan pernah keluar dari mobil sebelum ia kembali. Can I help? Selanjutnya, Nathan langsung masuk ke dalam minimarket lalu menodong kasir dan meminta semua uang di sana. Di waktu yang sama, ada seorang polisi sedang berpatroli dan ia pun masuk ke dalam untuk membeli minuman. Seketika, si polisi sadar kalau di dalam sedang terjadi perampokan hingga ia kembali ke mobil untuk mengambil senjata. Polly yang menyadari kalau ayahnya dalam bahaya, ia pun segera membunyikan klakson beberapa kali. Hal tersebut ternyata membuat Nathan sadar kalau kondisi sudah tidak aman lagi. Dan cepat ia pun mengambil uang seadanya lalu harus melawan polisi itu dulu. Meskipun kaki Nathan tertembak, namun pada akhirnya ia berhasil keluar lalu kabur bersama Polly. Setelah berkendara cukup jauh, terlihat Nathan yang sangat lega karena ia kira telah berhasil lolos dari polisi tadi. Namun tak disangka ada satu polisi lain yang mengejar hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Beruntung Nathan bisa membuat mobil polisi itu ditabrak oleh mobil lain hingga Nathan akhirnya lolos. Tak berselang lama, barulah Nathan merasakan sakit di kaki karena sebelumnya sempat terkena tembakan. Kemudian Nathan memutuskan menepi di gereja kecil untuk mengobati dulu kakinya. Di sana Nathan hanya bisa mengompres lukanya dengan air hangat sebab tidak ada stok obat-obatan. Setelah sakitnya sedikit mereda, Polly meminta izin keluar sebentar untuk membuang sampah. Sialnya, saat Polly berada di tempat sampah, tiba-tiba ada seorang polisi korup anak buah dewa yang langsung menodong Polly. Kemudian Polly masuk ke dalam tong sampah hingga saat polisi korup itu akan menangkap Polly, tiba-tiba setelah polisi itu koit, selanjutnya mereka meneruskan perjalanan menuju perbatasan Meksiko dengan menggunakan mobil polisi tadi. Keesokan harinya terlihat detektif John yang sedang mengolah TKP atas tewasnya si polisi semalam. Saat dicek lebih detail, John melihat ada tato petir di tangan polisi itu. Hingga John pun menyadari kalau dia pasti polisi korup anak buah dewa yang sedang memburu Nathan. Kemudian John menghubungi kantor pusat dan meminta mereka untuk melacak kemanakah perginya mobil polisi yang dibawa Nathan. Dan cepat kantor pusat segera merespon dan mendapatkan lokasi mobil itu hingga John langsung pergi mengejar. Okay.
Singkat cerita, John berhasil menemukan mobil polisi itu di sebuah ladang tandus di perbatasan Meksiko. John segera memantau ke arah ladang sampai ia melihat ada Nathan dan Polly yang sedang berjalan menuju Meksiko. Dan segera detektif John langsung mengejar mereka. Saat berhasil mengejar, Nathan dan John saling menodongkan senjata ke arah masing-masing. Di sini John meminta Nathan supaya tenang karena kedatangannya bukan untuk menangkap Nathan, melainkan ingin mengajaknya bekerja sama. John juga bersumpah kalau ia bukan bagian dari anak buah dewa dan justru dirinya sangat ingin menguak siapa dewa sebenarnya. Pada akhirnya Nathan percaya lalu dibawa ke suatu tempat untuk mengobrol lebih lanjut. Di sana, John mengatakan kalau ia tahu jika Nathan telah menghabisi adik kandung dewa si bos mafia. Oleh sebab itulah istri Nathan dihabisi dan sekarang Nathan beserta Polly juga diburu oleh kelompoknya. John mengatakan kalau ia juga tahu betul jika banyak polisi termasuk ketuanya sendiri ada di bawah kendali dewa. Jadi ia berencana ingin bekerja sama dengan Nathan untuk menangkap dewa dan apakah Nathan bersedia. I'm not stealing either, asshole. You take these off now, please? All you white boys know each other, right? Nathan berkata apa yang harus ia lakukan dan apakah ada pihak lain yang akan membantu. John menjelaskan kalau Nathan cukup datang ke markas dewa dengan berpura-pura ingin menyerahkan diri. Setelah itu, John akan datang bersama pasukan tentara bukan polisi untuk menangkap dewa serta menyelamatkan Nathan. Sheriff Hauser. You know we called open season on you two? I need a horse. Mendengar penjelasan itu, Nathan tidak langsung mengiyahkannya, melainkan bertanya dulu kepada Polly apakah dia setuju. What do you say? Setelah Polly mengizinkannya, pada akhirnya Nathan mau menerima tawaran dari John asalkan selama dalam misi, Polly harus berada di tempat aman. Walk away. I'll see to it. Singkat cerita, di pagi harinya terlihat John yang memberi Nathan sebuah mobil serta perlengkapan lainnya untuk menjalankan misi. Sebelum berangkat, Nathan memohon agar John mau mengadopsi Polly apabila terjadi sesuatu kepada dirinya. John pun mengiyahkan permintaan Nathan, namun ia yakin Nathan akan baik-baik saja. Bad, you're coming back. And if I don't come back? Kemudian Nathan pamit kepada Polly dan memintanya agar jangan pernah jauh dari detektif John. You have to go. Beberapa saat setelah Nathan pergi, John pun kedatangan tamu hingga dengan cepat John meminta Polly bersembunyi di kamar mandi. Ketika dibuka, ternyata tamu tersebut adalah rekan dekat John di kepolisian. Tapi saat masuk ke dalam, si rekan melihat ada tas anak-anak, jadi ia pun bertanya apakah John yang telah menyembunyikan Nathan dan Polly. Mau tidak mau, akhirnya John jujur lalu menjelaskan kalau dirinya sedang mengutus Nathan untuk memancing dewa keluar. Tiba-tiba rekan John menodongkan senjata karena rupanya dia juga masih anak buahnya dewa. What if I did bug your car, huh? Setelah berhasil menghabisi rekannya sendiri, John langsung pergi dari sana sambil membawa Polly. Di balik itu, Nathan kini telah tiba di markas dewa dan ia pun dengan sengaja menampakkan diri hingga dikejar oleh puluhan anak buah dewa. Kemudian Nathan ditangkap lalu dihajar habis-habisan oleh mereka. Tak lama datanglah dewa dan Nathan begitu terkejut saat mengetahui kalau dewa ternyata si ketua polisi. Selanjutnya, kedua tangan Nathan diikat lalu akan diinterogasi sebelum dia dieksekusi. Di sini dewa memuji nyali Nathan yang telah berani datang ke markasnya.
Namun Dewa bersumpah meskipun Nathan telah dihabisi, tapi ia tetap akan memburu Polly sesuai dengan janjinya dulu. Mendengar hal tersebut, Nathan hanya tersenyum sambil berkata semoga berhasil. Tak lama terdengar suara sirine yang ternyata itu adalah John serta pasukan tentara khusus. Motherfucker. Dari kejauhan, John meminta Dewa agar keluar karena sekarang sudah terkepung. Tak disangka Dewa lebih memilih melawan hingga terjadilah peperangan di antara mereka. Di tengah peperangan, John dibuat tak percaya kalau selama ini Dewa ternyata adalah si ketua polisi. Pantas saja hampir semua anggota polisi takut kepada Dewa dan memilih untuk bekerja sama dengannya. Tak lama terlihat Polly yang ternyata ikut ke sana dengan mobil John. Lalu ia pun nekat masuk ke ruangan interogasi untuk mencari ayahnya. Pada akhirnya mereka bertemu dan Polly segera melepaskan ikatan di tangan Nathan. Namun sayang ketika mereka akan keluar, Dewa muncul dan langsung menembak Nathan. Setelah itu Dewa membawa Polly keluar sambil menodongnya. Dewa meminta John dan yang lain untuk menurunkan senjata karena jika tidak ia akan menghabisi Polly. Tak ada pilihan lain, akhirnya John meminta pasukan untuk menurunkan senjata. Tapi tak disangka Nathan masih bisa bangkit, lalu ia pun mengambil pisau dan menyerang Dewa hingga membuat Polly terlepas. Meskipun sedang dalam tusukan, tapi Dewa masih bisa mengarahkan senjatanya kepada John. Hingga dengan terpaksa, John meminta pasukan untuk memberondong Dewa yang padahal di belakangnya masih ada Nathan yang sedang memeganginya. Pada akhirnya, Dewa dan Nathan harus koit secara bersamaan. Di akhir film memperlihatkan Polly yang telah diadopsi oleh John sesuai dengan janjinya dulu kepada Nathan. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.